Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami, Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Minggu ini kita akan masih belajar dari tema di bulan Desember ini, yaitu Jesus Revealed. Melalui tema ini, kita semua dapat terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, sehingga menjadi semakin dewasa rohani dan berdampak bagi banyak orang. Saya percaya kita semua antusias untuk belajar dan mengalami Tuhan lewat tema sepanjang Desember ini. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom Transformers, mari hari ini kita mau bersiap untuk memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena hanya bagi Allah lah, hanya bagi Tuhan kitalah segala kemuliaan. Mari kita tinggikan Dia. Kami mau bersorak Tuhan, tinggikan nama-Mu. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya
bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji Engkau, bersujud di hadapan-Mu. Sebab tidak ada Allah lain, tidak ada penguasa lain selain Engkau Tuhan. So we bow down to worship You. So we bow down to worship You. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, You're wonderful. Kami serahkan hidup kami di bawah kaki-Mu.
Bukan lagi kami yang hidup, tapi Engkau Tuhan, penguasa hidup kami selama-lamanya. Kami letakkan hidup kami, rencana kami, perasaan kami, pemikiran kami di bawah kaki-Mu. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini di minggu yang ketiga di bulan Desember 2023. Kita masih ada di dalam tema Jesus Reveal, Yesus yang tersingkap, di mana kita belajar dalam perjalanan untuk semakin mengenal Tuhan Yesus kita dalam pengenalan yang benar, dan itu akan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita sudah belajar bagaimana Yesus sebagai seorang gembala yang baik, lalu sebagai seorang penebus yang memberikan kita bukan hanya kemerdekaan, tapi sebuah kehidupan yang baru. Dan kali ini di minggu yang ketiga kita akan belajar tentang pribadi Yesus yang saya sebut dengan Jesus the Almighty, Yesus yang penuh dengan kuasa. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan, pribadi Bapa yang baik, yang bukan hanya mengasihi kita, bukan hanya yang sudah mati dan berkorban bagi kita, tapi seorang pribadi yang penuh dengan kuasa, dan kehadiran dalam hidup kita pasti akan membuat sesuatu yang jauh lebih berbeda dan bahkan sanggup menghadirkan terobosan dan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan. Nah, Yesaya 9 ayat 5 adalah menjadi dasar dari sharing kita hari ini. Ini adalah pribadi, maksud saya adalah penjelasan mengenai siapa pribadi Yesus dan nama yang diberikan kepada pribadi Yesus yang menggambarkan pribadi yang penuh kuasa tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dalam bahasa Inggris dikatakan Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Nah, saudara dikasih Tuhan, keempat nama ini bukan sekedar sebutan, tapi menggambarkan pribadi Yesus yang sungguh Tuhan, yang penuh dengan kuasa, yang diberikan oleh Bapa kepada kita semua sebagai korban tebusan, sehingga kita semua yang harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal kalau kita percaya kepadanya. Nah, lewat pemahaman kita dan pengenalan kita akan pribadi Yesus dalam keempat hal ini akan menolong kita untuk bukan hanya bertumbuh, tapi akan menjalani hidup kita dengan cara pandang yang berbeda, karena kita tahu kita tidak pernah menjalani hidup kita sendiri, tapi bersama dengan Dia. Mari kita mulai yang pertama, sebagai penasihat ajaib atau Wonderful Counselor, kita hari ini akan memperoleh apa? Wise advice, sebuah nasihat, sebuah tuntunan, sebuah panduan yang penuh dengan hikmat atau bijaksana. Yesus bukan hanya pribadi Tuhan yang jauh, tapi pribadi Tuhan yang mendampingi kita. Ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, tentunya pasti ada banyak hal yang menjadi persoalan. Keputusan yang harus kita buat, hal-hal yang kita perlu ambil di dalam pilihan-pilihan yang tersedia.
Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tahu firman Tuhan menuntun kita. Dan pribadi Tuhan akan menjadi panduan, akan menjadi patokan ketika kita mengambil keputusan-keputusan, bahkan dalam situasi yang sulit. Dia bukan hanya akan memberikan penyertaannya, tapi dia akan memberikan wisdom, hikmat buat kita. Sehingga kita mengambil keputusan yang tepat pada situasi yang tepat untuk menghadapi persoalan-persoalan yang berbeda. Dengan kata lain, by following Jesus' guidance, you start a journey of ongoing discovery, gaining strength, resilience, and meaning as you go. Dengan mengikuti guidance atau tuntunannya Yesus dalam hidup kita, kita akan memulai sebuah perjalanan atau menjalani sebuah perjalanan di mana kita akan menemukan hal-hal yang baru, memperoleh kekuatan, ketabahan atau kegigihan, dan juga kehidupan kita ini akan penuh makna. Bukan hanya asal hidup atau asal kita jalani. Makanya Amsal 3 ayat 5-6 mengingatkan kepada kita semua, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan separuh, bukan seperempat. Tapi keseluruhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, Tuhan mengingatkan kita, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita sembah, Bapa kita yang baik, tidak akan pernah mengecewakan kita. Makanya kita belajar untuk kita boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Mari terus mengandalkan Tuhan, berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan, percaya, dan Dia yang akan memberikan tuntunan dan meluruskan jalan kita. Yang kedua, tentunya kehidupan kita ini pasti penuh dengan hal-hal yang menjadi pergumulan atau tantangan. Dan tentunya seringkali itu ada hal-hal yang sulit. Tapi kita punya Yesus sebagai mighty God, sebagai Allah yang perkasa. Artinya apa? Kita akan memperoleh strength in tough times. Kita akan memperoleh kekuatan di masa-masa yang sukar. Ketika masa yang penuh dengan tantangan. Kita memiliki Yesus sebagai dasar yang kuat. Ketika Yesus menggambarkan ada rumah yang dibangun di atas batu karang dan di atas pasir, dia sedang berkata bahwa orang-orang yang hidup mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya, itu seperti membangun rumah di atas batu yang tidak akan mudah goyah goncang ketika tantangan datang, hujan, badai, banjir, dia akan tetap kokoh berdiri. Itulah Yesus dalam kehidupan kita. When we acknowledge Jesus as the mighty God, we tap into a power beyond our own. Ketika kita itu mengakui dan mempercayai dan menghidupi pribadi Yesus sebagai Allah yang perkasa, kita punya akses terhadap kuasa yang lebih daripada kemampuan kita sendiri. Finding assurance that His strength is greater than any adversity we might encounter. Kita akan mendapatkan sebuah jaminan, keyakinan bahwa kuasanya, kekuatannya, pertolongannya jauh lebih besar daripada semua tantangan yang kita hadapi atau temui. Bukankah firman Tuhan mengingatkan kepada kita? Dia yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Kalau Yesus bersama dengan kita, siapa lawan kita? Disinilah kita belajar untuk percaya bahwa masalah bisa datang, tapi Allah yang kita sembah, Yesus yang kita miliki jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi, apapun persoalannya. Yesaya 40 ayat 28-31 memberikan sebuah encouragement sekaligus janji Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Janji Tuhan bahwa Dia itu tidak menjadi lelah dan lesu. Tuhan itu Allah yang perkasa. Hikmatnya luar biasa, pengertiannya luar biasa.
Perhatikan dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kalau Anda hari ini merasa bahwa saya sudah begitu lelah, saya begitu kehabisan tenaga karena harus menghadapi banyak perlindungan. Inilah waktu yang terbaik justru untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab dia memang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau kita merasa kita sudah lakukan semua yang kita bisa, tapi kayaknya kok nggak cukup. Saya nggak lagi berdaya, saya nggak bisa lagi lakukan apapun. Disinilah peranan Tuhan. Dia yang memberikan kepada kita semangat. Ini bukan soal masalah usia. Ya, Tuhan sengaja membandingkan orang muda gambaran orang yang punya tenaga, punya kekuatan luar biasa. Tapi dikatakan mereka pun bahkan menjadi lesu. Mereka bahkan jatuh tersandung. Tapi Anda dan saya, kalau kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang percaya, yang berserah, yang menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, yang menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Dengar baik-baik, kita mendapat kekuatan yang baru. Bukan hanya diperbarui kekuatannya, tapi kita diberikan kekuatan yang baru. New strength. Karena memang menghadapi pergumulan yang berbeda, kita membutuhkan kekuatan yang berbeda. Itu sebabnya Tuhan hadir untuk memberikan kita kekuatan yang baru. Raja Wali itu kalau terbang bukan dengan mengepakkan sayapnya. Itu burung yang kecil. Tapi Raja Wali membentangkan sayapnya dan bahkan dia terbang di atas badai. Tuhan mau berkata kepada kita semua, kalau engkau berharap kepada aku, Allah yang perkasa, kau akan memperoleh kekuatan di masa yang sukar, bahkan kau akan terbang di atas badai. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Tuhan yang baru yang Dia berikan kepada kita. Sehingga kita akan terus berlari, tidak menjadi lesu, dan ketika kita berjalan, tidak menjadi lelah. Amin. Saya berdoa hari ini, Anda semua, dimanapun Anda berada, apapun situasi yang Anda hadapi, ketika Anda mendengar ini, timbul dan bangkit semangat dalam hidupmu, imanmu bangkit, dan engkau kembali percaya bahwa engkau punya Allah yang perkasa, the mighty God, yang akan menjadi sumber kekuatanmu, bahkan di masa-masa yang sukar. Yang keempat, maksud saya yang ketiga, dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal, everlasting Father. Kita sudah belajar tentang pribadi gembala yang baik. Dan dia bukan hanya seorang gembala, tapi dia seorang bapa. Dan bicara tentang bapa yang kekal artinya apa? Dia punya everlasting love. Kasih yang kekal juga buat kita semua. Waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita mengalami perjumpaan dengan Bapa yang baik yang kasihnya kekal. Tidak pernah usai, tidak pernah berakhir, dan bahkan tidak pernah berubah. Ingat, saudara, Yesus berkata, kalau engkau bertemu dengan aku, ya, waktu itu muridnya bertanya, bagaimana aku bisa kepada Bapa? Kalau engkau sudah melihat aku, sudah berjumpa dengan aku, engkau menjumpa dengan Bapa. Karena di mana Bapa berada, di situ aku berada. Nah, saudara, hari ini kita belajar, kalau kita punya Tuhan sebagai Bapa yang kekal, kita memperoleh kasih yang kekal. A connection with the eternal Father, Bapa yang kekal, sebuah hubungan dengan Bapa yang kekal, goes beyond life's ups and downs, forming a bond that lasts through all challenges. Hubungan kita, keintiman kita, keakraban kita, yang kita bangun secara terus-menerus dan konsisten dengan Bapa Surgawi, dengan Bapa kita yang kekal, itu melebihi daripada sekedar hanya ketika hidup kita naik turun. Tapi ini adalah sebuah ikatan, sebuah hubungan yang akan terus ada apapun tantangan dan season dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara, apapun yang kita alami, situasi yang kita hadapi, mungkin season boleh berganti, musim boleh berganti, tetapi kita punya Bapa yang tidak pernah berubah, kasihnya kekal selama-lamanya buat kita, buat Anda dan saya yang percaya kepadanya. Yeremia 31 ayat 3 menjanjikan kepada kita semua, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia bukan hanya mengasihi kita dengan kasih yang biasa, kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat, dan kasihnya kekal. Bahkan ketika semuanya berakhir, kasihnya tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Bukankah kita bersyukur hari ini? Karena kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia membuktikannya dengan menyerahkan putranya yang tunggal nama Yesus, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Anda dan saya adalah anak-anaknya yang dia kasih. Dan yang keempat, dia disebut sebagai Raja Damai, Prince of Peace. Apa sih yang kita butuhkan hari ini? Kenapa banyak orang stres, banyak orang ngalamin begitu tantangan? Karena ada begitu banyak kehidupan kita, ada di tengah-tengah situasi, mungkin kondisi di sekitar kita, mungkin tekanan yang kita alami. Ini yang membuat kita seringkali kita merasa kita ini lagi chaos, dalam kekacauan.
Nah, hari saya mau beritahu kepada kita semua, karena kita punya Yesus sebagai Prince of Peace, Raja Damai, maka kita memperoleh peace in chaos. Justru dalam kekacauan sekalipun, kita akan tetap memperoleh dan bisa hidup dalam damai sejahtera. Kenapa kita kehilangan damai sejahtera? Karena kita mengandalkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Situasi, kondisi, orang-orang di sekitar kita. Kita hidup di dunia yang hancur, dunia yang rusak. Ada begitu banyak orang yang terluka. Sehingga kita dengan mudah ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, kita pun bisa dilukai. Ada banyak situasi tekanan ekonomi, sosial, dan apapun yang terjadi di sekitar kita yang seringkali membuat kita jadi berpikir, apakah kasih Tuhan itu sungguh masih ada? Hari ini saya mau mengingatkan dan mengencourage kita semua. Damai sejahtera itu bukan karena apa yang kita punya, bukan karena apa yang bisa kita lakukan dan di mana kita berada, tapi siapa yang menyertai Anda dan saya. Kita punya peace in chaos karena kita tahu Yesus bersama dengan kita. Knowing Jesus as the Prince of Peace brings a sense of calm within. Kalau kita tahu, kita kenal Yesus itu sebagai Raja Damai, kita tuh punya ketenangan yang adanya dari dalam, di dalam hidup kita. Bukan karena situasi yang ada di sekitar kita. No matter what's happening around us. Di luar kita, sekitar kita mungkin ada banyak kekacauan, banyak hal-hal yang tidak ideal. Tetapi percayalah dan sadarilah bahwa kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, kita punya yang paling terutama yang membuat kita bisa tetap tenang, kokoh, dan teguh. Yaitu pribadi Yesus yang menyertai Anda dan saya. Sama seperti sebuah mercusuar yang ada di tengah-tengah laut yang begitu bergelora. Dia tetap teguh berdiri, memberikan tuntunan dan panduan. Dia tidak mudah digoncangkan. Dia tidak diombang-ambingkan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Hari ini pribadi Yesus ada dalam hidup kita. Makanya kita boleh percaya. Filipi 4 ayat 6-7. Tuhan berjanji, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini kuncinya, ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita boleh saja khawatir, kita bisa jadi takut. Tetapi jangan izinkan itu menguasai hidup kita. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Membawa doa, membawa permohonan. Tapi jangan lupa, bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Ingat dan tetap percaya bahwa sekalipun ada situasi dan kondisi yang sedang kita alami, yang ada di luar kendali kita, tapi Tuhan tetap memegang kendali penuh. Fakta memang mungkin memperlihatkan ada tantangan, ada sakit penyakit, ada kondisi keuangan, ada begitu banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan, kita bisa ubah. Tapi ingat, iman bukan meniadakan fakta. Tapi iman percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, ada di atas fakta. Dia berdaulat, dia memegang kendali penuh atas hidup kita, atas seluruh dunia ini. Dan kita percaya, Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita. Tetapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu orang yang terpanggil menurut rencananya. Bagian Anda dan saya adalah terus berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan mengikuti Tuhan. Bagian Tuhan, Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Hari ini, Bapak Saudara dikasih Tuhan, mari biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh boleh mengingatkan kita. Pada akhirnya apa sih yang kita ingat? Kembali pada pribadi Yesus, hubungan dengannya. Karena kita bicara tentang seorang pribadi. Kita bukan bicara tentang sebuah hubungan antara sekedar Tuhan dengan hambanya, tapi hubungan antara anak dengan bapaknya. Dia adalah pribadi yang luar biasa, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pastor Timothy Keller menuliskan satu quote yang indah. Dikatakan begini, "The peace of God is not the absence of fear. In fact is His presence." Damai sejahtera yang datang dari Tuhan itu bukan ketiadaan, ketakutan, tapi justru kehadirannya sendiri. Waktu kita punya Yesus dalam hidup kita, kita punya damai sejahtera yang kita perlu. Kita punya segala bahkan yang kita perlu dalam hidup kita.
Hari ini berapa banyak Anda yang menyaksikan, mendengar ini, Anda kembali diingatkan bahwa sungguh kalau saya sudah berjalan dengan kekuatan saya, gak heran saya menjadi lelah, menjadi lesu, bahkan mungkin saya tersandung. Tapi firman Tuhan tadi mengingatkan kita, orang-orang muda, teruna, boleh jadi letih, lesu, dan jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Hari ini saya berdoa supaya kita semua boleh menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dan kita akan mengalami Jesus the Almighty. Yesus yang pernah kuasa itu. Sungguh-sungguh kita alami dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Berapa banyak kita semua yang kita merindukan ini. Mari responi firman Tuhan. Mari bangun kebiasaan, bangun ucapan syukur dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan. Miliki waktu untuk terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau akan melihat hubungan yang engkau miliki dengan Sang Bapa, dengan Yesus, dengan yang kuasa ini. Itu yang akan menolong kita menjaga kehidupan kita. Sekalipun di tengah-tengah kekacauan, kita tetap tahu karena kita punya Bapa yang kasihnya kekal. Kita punya hikmat yang datang dari penasihat agung kita. Kita punya pribadi Allah yang penuh kuasa memberikan kita kekuatan. Dan bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal ada dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mendengar, kau mungkin berkata, tapi untuk saya bisa memiliki itu semua, saya rasa saya perlu punya sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan saya belum miliki itu. Saya belum pernah kenal siapa Yesus. Dan ini kali pertama saya mendengar tentang Dia. Kalau Anda orangnya hari ini adalah waktu yang terbaik. Saya ingin memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk Anda boleh memulai hubungan, sebuah hubungan yang pribadi dengan pribadi Tuhan Yesus. Dia mengasihimu, Dia mati buat engkau, Dia bangkit buat engkau, dan Dia merindukan untuk menggenapkan rencana yang luar biasa dalam kehidupan. Hari ini kalau engkau berkata, ya saya mau, mari ikuti saya berdoa. Katakan begini dari hatimu. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mengasihi aku. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau mati menebus dosaku, mengampuni dosaku. Dan Engkau bangkit memberikanku kemenangan dan kehidupan yang baru. Mulai hari dan seterusnya, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memimpin kehidupanku. Di dalam nama Yesus. Kalau Anda baru berdoa demikian, congratulations, this is the new beginning. Ini sebuah awal yang baru. Mari terus bertumbuh dalam Tuhan. Bacalah firman Tuhan, ikutilah ibadah Transformation Church. Anda bisa mengikuti secara online, atau Anda juga bisa hadir secara onsite. Anda akan dapat informasi setelah ini. Tapi jangan berhenti sampai di sini. The best is yet to come. Dan kita percaya, Bapa kita yang baik, Yesus kita yang perkasa, akan selalu menyertai Anda dan saya. Hanya dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami Tuhan, dan kami percaya. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang untuk sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada sahabat dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat follow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Khusus untuk 2 minggu ke depan, tanggal 24 dan 31 Desember, ibadah TC hanya akan diadakan secara online melalui YouTube channel yang akan mulai dapat diikuti pada pukul 9 pagi. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama.
Puji Tuhan, saya percaya kita semua hari ini boleh ngalamin perjumpaan secara pribadi lewat worship yang tadi kita sama-sama naikkan, lewat firman Tuhan yang sudah kita terima. Saya berdoa kita semua bukan hanya mendengarkan dengan seksama, tapi kita menjadi orang-orang yang menerimanya dengan iman dan melakukannya dengan taat dan setia. Hari ini, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memberikan kita anugerah dan kasih karunia, menyertai kita sampai selama-lamanya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya menerima berkat anugerah ini, dan kita mau melakukan kehendaknya dengan setia. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you and happy Sunday.